Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kanal YouTube saya, yaitu Edukasi Anak Indonesia. Kali ini saya akan meneruskan tentang sepak terjang Raja ke-13 di Keraton Sumeneb Madura, yaitu Pangeran Secodiningrat III atau lebih terkenal dengan Joko Tule. Tempo hari saya telah menjelaskan jasa yang telah dilakukan oleh Pangeran Secodiningrat III atau Joko Tule ketika beliau membantu ayah angkatnya mendirikan pintu gerbang di Kerajaan Majapahit. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas adanya satu komentar di episode yang ke-3 atau ke-4 tersebut tentang sepak terjang Pangeran Secodiningrat, di mana pada kolom komentar beliau mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan katanya tidak sesuai dengan cerita-cerita yang telah didengar dari para pinesepuhnya. Jadi terima kasih atas komentarnya. Perlu saya garis bawahi bahwa rujukan saya adalah Babat Sumeneb itu sendiri dan Babat Joko Tule. Namun ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa tidak semua cerita-cerita dari para pinesepuh kita, cerita-cerita dari para leluhur kita, itu kita jadikan pedoman, kemudian saklek atau harga mati. Jadi saya mengutip apa yang dikatakan oleh Profesor Kiai Agus Sanyoto yang terkenal dengan ahli sejarah. Beliau yang meneliti lontar-lontar sampai ke perpustakaan Leiden di Belanda dengan karyanya, ya kalau tidak keliru, Atlas Nusantara. Jadi ternyata banyak kitab-kitab, manuskrip baru yang sengaja dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda, ataupun juga cerita-cerita tersebut dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda. Seperti yang diungkapkan oleh beliau. Jadi beliau dengan gamblang, Belanda itu traumatis dengan perang Jawa atau perang Diponegoro, di mana perang ini adalah perang terbesar yang dialami oleh Belanda, sehingga menderita kerugian yang sangat banyak, baik dari segi material maupun imaterial. Perang Jawa inilah meletus perang, bisa dikatakan perang Nusantara. Sebelum Sumpah Pemuda inilah perang Nusantara pertama yang kompak, berjibaku melawan penjajahan yang sama. Karena apa? Karena pada waktu perang Jawa, Pangeran Diponegoro dibantu oleh Kraing Galisung, termasuk bangsawan yang berasal dari Bugis, Sulawesi. Juga dibantu oleh putra Madura sendiri, yaitu Pangeran Trunojoyo. Jadi perang pada waktu itu adalah perang sudah bersifat nasional, dan Belanda menderita kerugian yang sangat parah. Nah, setelah Pangeran Diponegoro ditipu dengan muslihat liciknya, diajak berunding, tahu-tahu ditangkap, kemudian setelah itu diasingkan. Versi diasingkan Pangeran Diponegoro sendiri ini banyak versi. Ada yang bilang bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya menetap di Sumeneb, kemudian oleh Raja Sumeneb yang dikirim ke Sulawesi
ujung pandang itu adalah orang lain. Itu banyak versi. Tapi sejarah mencatat bahwa beliau memang ditangkap dan diasingkan ke ujung pandang. Nah, setelah Pangeran Diponegoro meninggal di ujung pandang, itu banyak para tentara fisabilillahnya menyebar ke Nusantara. Nah, telah kita ketahui bahwa Pangeran Diponegoro sendiri ini adalah ada terah darah Mataram. Dan apabila ditelisik ke atas, terah Mataram ini erat kaitannya dengan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit jika ditelisik ke atas berhubungan dengan Singosari, Ken Arok. Dan untuk memecah belah dari perlawanan para tentara Diponegoro, maka Belanda ini membuat cerita-cerita atau manuskrip palsu menurut Profesor Agus Sanyoto. Agus Sanyoto memberikan dalam telaahnya mengulas bahwa legenda Ken Arok tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ken Arok itu adalah anak hasil zina, anak haram. Itu tidak mempunyai kekuatan. Itu hanya fiksi atau fiktif. Cerita ini dibuat agar para keturunan terah Majapahit yang notabene adalah dari Ken Arok itu akan merasa minder, nervous karena leluhurnya itu berasal dari anak zina. Ini pembunuhan karakter sebenarnya. Dikatakan Ken Arok dipelihara oleh perampok. Ken Arok anak zina. Padahal tidak seperti itu. Tidak ada Ken Arok menurut penelitian Agus Sanyoto, Profesor Agus Sanyoto. Yang ada adalah Sri Paduka Rajasa, Sri Rajasa. Nah, dan untuk melemahkan tersebut, melemahkan perlawan-perlawan, maka dibuatlah seolah-olah leluhur bangsa Indonesia, leluhur Mataram, leluhur Majapahit, dibuat seolah-olah manusia rendah. Itulah propaganda Belanda. Hasil dari hubungan gelap, hasil dari zina. Ini untuk melemahkan sebenarnya. Itu menurut ulasan Profesor Agus Sanyoto. Terus Agus Sanyoto juga membedah bahwa perang antara kerajaan Sunda dan kerajaan Majapahit itu sebenarnya tidak ada. Karena apa? Karena Raden Wijaya sendiri pendiri Majapahit itu punya darah keturunan dari Sunda. Kalau tidak itu dari ibunya. Jadi mustahil Majapahit akan berperang melawan kerajaan Sunda. Tapi dengan propaganda cerita palsu tersebut, manuskrip palsu tersebut, maka Belanda bisa memecah belah persatuan. Tanpa kilas balik, maka orang-orang Sunda langsung bermusuhan dengan orang-orang Majapahit. Padahal menurut Profesor Agus Sanyoto itu tidak benar. Inilah perlunya kehati-hatian. Juga diceritakan dalam Babat Sumenep, pada waktu Joko Tole mendirikan pintu gerbang, mapatinya adalah Gajah Mada. Gajah Mada diceritakan iri atas keberhasilan Joko Tole dan lain sebagainya dengan ulasan sifat-sifat antagonis yang ada pada Gajah Mada. Tujuannya apa? Memecah belah. Jadi jangan sekali-kali kita langsung menelan mentah-mentah cerita-cerita. Karena bisa saja cerita tersebut atas gubahan karangan dari Belanda itu sendiri. Nah, termasuk versi ketika Potrekoni
melahirkan itu ada banyak versi. Ada yang bilang bahwa bayinya dibuang sehingga kemudian ditemukan oleh Empu Kelang. Di versi babat yang lain ceritanya diceritakan bahwa dititipkan sama Empu Kelang. Jadi saya mengambil jalur yang tidak terlalu frontal, yaitu dititipkan. Karena melihat siapakah Potrekoning ini. Siapakah Potrekoning ini? Potrekoning ini adalah putri dari Ki Ageng Rawit atau Pangeran Secodiningrat II. Tuh, Potrekoning. Jadi Ki Ageng Rawit ini menikah dengan bibinya Dewi Ratnasarini. Kemudian lahirlah Potrekoning. Sedangkan Dewi Ratnasarini adalah putri dari Pangeran Bukawu. Nah, Ki Ageng Rawit sendiri adalah cucu dari Pangeran Berekung Notodiningrat. Pangeran Bukawu Notoprojo, Pangeran Berekung Notodiningrat, kakak adik. Pangeran Berekung ini punya anak namanya Endang Kelangen, Dewi Endang Kelangen. Jadi setelah tampuk kerajaan dari Pangeran Bukawu, karena beliau tidak punya putra, dilanjutkan oleh adiknya, Pangeran Notodiningrat. Nah, Pangeran Notodiningrat punya putri. Jadi tampuk kekuasaan pemerintahan kerajaan dilanjutkan oleh menantunya, Prabu Bramakanda. Bramakanda inilah beristrikan putri dari Pangeran Berekung. Nah, Pangeran Berekung inilah dari perkawinan Bramakanda dan putri dari Pangeran Berekung inilah lahirnya Ki Ageng Rawit. Kemudian Ki Ageng Rawit menikahi bibi sepupunya Dewi Ratnasarini yang kemudian melahirkan Potrekoning. Jadi kalau ditelik secara silsilah keturunan, sangat mustahil beliau akan menelantarkan putra-putranya, membuang putra-putranya. Karena beliau adalah bukan orang keturunan sembarangan. Jadi legenda cerita bahwa beliau berjumpa dengan suaminya Adipode di alam mimpi. Dalam babat yang lain, dalam cerita-cerita yang lain diceritakan bahwa karena orang tua beliau tidak merestui hubungan beliau dengan Adipode. Dan kalau kita telisik, siapakah Pangeran Adipode? Siapakah Adipode? Kalau kita telisik, Adipode adalah keturunan dari Panembahan Blingi. Panembahan Blingi siapa? Panembahan Blingi adalah putra dari Sayyid Ali Murtado. Siapakah Sayyid Ali Murtado? Sayyid Ali Murtado adalah adik Sunan Ampel. Jadi sangat mustahil dilihat, ditelaah dari asal usul baik Potrekoning maupun Pangeran Adipode itu melakukan sesuatu yang melanggar norma agama dan norma etika di masyarakat. Pangeran Adipode keturunan Sayyid, sedangkan Potrekoning juga keturunan bukan orang sembarangan. Jadi kami kemudian mengambil sesuatu yang tidak frontal.
bahwa putra yang pertama dititipkan pada ayah angkatnya Pokelang, sedangkan putra yang kedua dititipkan pada pangeran atau Ki Pademaung. Sedangkan cerita-cerita ketika saya menggubah makna kias, makna filosofis, apa sebenarnya arti dari bertapa di pucuk ilala, mana kias dari arti adirasa, itu tak lebih adalah kajian atau bedah filosofi saya pribadi. Karena saya melihat tidak mungkin apa yang diceritakan dari para filsuf kita tidak mempunyai tujuan yang sangat mulia. Makanya saya bedah. Apa artinya ilalang? Ternyata ketika kita bedah sampai pada kesimpulan saya adalah elam-elam. Jadi seseorang yang ingin mengetahui puncak rasanya, rasa yang paling mulia yang ada pada dirinya, harus bertapa di ujung ilalang, di ujung haruf elam-elam, yang erat kaitannya dengan lafal Allah. Dalam cerita manusia besar tidak lepas dari cerita pembakaran. Nabi Ibrahim dibakar. Demikian pula ketika Joko Tole ingin mengeluarkan timah putih, dia juga merelakan tubuhnya untuk dibakar. Jadi kita maknai bahwa dibakar bisa makna harfiahnya memang benar-benar dibakar, tapi bisa makna kias, makna majas. Apa yang harus dibakar? Yang harus dibakar adalah tubuh kasar. Leburkan tubuh kasarmu, bakar tubuh kasarmu, bakarlah sifat-sifat makhlukmu, sehingga kau akan bisa menyatu dengan Robbimu. Itulah mengapa Joko Tole kemudian dibakar. Setelah dibakar, keluarlah dari pusar timah putih, di mana timah putih tersebut kemudian digunakan sebagai perekat pintu gerbang kerajaan Majapahit. Nah, karena jasa besar tersebut, kemudian Joko Tole dijadikan punggawa keraton Majapahit dan diberikan hadiah besar. Berupa apa? Berupa emas seberat tubuhnya. Emas seberat tubuhnya dihadiahkan kepada Joko Tole. Setelah itu juga Joko Tole pada waktu ada di kota Raja Majapahit, ada kuda. Kuda ini adalah kuda tunggangan Prabu Brawijaya, Wikramawardhana. Nah, ternyata kuda ini lepas dan kesetanan. Semua prajurit dikerahkan untuk menjinakkan kuda tersebut. Ternyata tidak seorang pun yang bisa menjinakkan kuda tersebut. Tetap liar, mengamuk. Dan ternyata yang bisa menjinakkan adalah Joko Tole. Karena Joko Tole bisa menjinakkan kuda liar tersebut, maka kemudian Joko Tole diberi gelar Kuda Panuli. Inilah asal muasal gelar Kuda Panuli pada Joko Tole. Ada satu juga peristiwa ketika Joko Tole berada di kerajaan Majapahit. Beliau disuruh memadamkan pemberontakan.
Jadi ada raja di bawah kerajaan Majapahit, yaitu Blambangan. Dia tidak menyetor pajak kepada Majapahit. Maka Joko Dole diutus oleh Brawijaya V, Wikramawardhana, untuk ke Blambangan. Berangkatlah Joko Dole ke Blambangan. Nah, di babat yang satunya itu ada hal yang mustahil, bahwa ada patih yang iri pada Joko Dole, yaitu Gajah Mada. Ini perlu kita hati-hati. Itu ternyata bukan Gajah Mada yang bersumpah Amukti Palapa. Patih ini iri. Jadi ketika Joko Dole berangkat untuk menyerang kerajaan Blambangan, karena sudah tidak tunduk pada Majapahit, diserbulah kerajaan Blambangan. Akhirnya apa? Akhirnya Raja Blambangan Minak Jayempati bisa Joko Dole kalahkan. Sebagai bukti maka kepalanya beliau bawa. Nah, ternyata apa yang terjadi? Yang disebutkan sebagai patih yang iri itu di tengah jalan hadir kepada Joko Dole, menemui Joko Dole. Jadi di tengah perjalanan pulang, Patih Gajah Mada versi ini yaitu dengan legitimasi bahwa beliau disuruh raja untuk membawa kepala tersebut. Maka dibawalah kepala tersebut ke kerajaan. Nah, ternyata dibalik. Kemudian dia bercerita bahwa dialah yang sudah bisa membunuh Raja Blambangan, Minak Jayempati. Percaya awalnya. Tapi ternyata apa? Ternyata Joko Dole yang sebelumnya dicegat, pokoknya agar jangan sampai ke keraton Majapahit, dicegat dan sebagainya agar tidak nyampe. Ternyata Joko Dole bisa mengalahkan, bisa menumpas semua rintangan tersebut. Sampailah Joko Dole ke kerajaan Majapahit, ke Kutaraja. Maka apa yang diceritakan terbalik. Bukan Gajah Mada inilah yang membunuh Minak Jayempati, tapi Joko Dole. Jadi bertambahlah penghargaan Joko Dole. Apa pertamanya? Kemudian Joko Dole dinikahkan dengan putri Prabu Wikramawardhana. Walaupun sebelumnya katanya patih ini membisikkan sesuatu kepada raja agar Joko Dole jangan dikawinkan dengan putrinya yang normal, tapi dikawinkan putrinya yang cacat, yaitu Dewi Ratnadi. Akhirnya pengaruh patih tersebut Joko Dole dikawinkan dengan putri yang buta, yaitu Dewi Ratnadi. Nah, ketika sudah dikawinkan, diberi hadiah emas, sudah dapat gelar kudapan oleh, maka Joko Dole pulang kembali ke Madura. Ketika menyeberang sampai di Kamal, Dewi Ratnadi kemudian gerah ingin mandi. Karena tidak ada air, kemudian Joko Dole menancapkan tongkatnya. Dari bekas tancapan tongkat itu kemudian keluarlah sumber mata air. Monceratan sumber mata air tersebut kemudian mengenai mata dari Dewi Ratnadi. Seketika waktu itu juga Dewi Ratnadi bisa melihat bisa sembuh dari penyakit kebutaannya. Karena bisa melihat kebutaannya
busa dari kebutaan, sedangkan yang melihat itu adalah mata. Dalam bahasa Madura, mata itu adalah soca. Maka mata air yang bisa menyembuhkan penyakit kebutaan Dewi Ratnadi kemudian oleh Joko Tole diberi nama Soca, Somper Soca. Kemudian berjalan lagi ke arah timur. Nah, sampailah di suatu sumber mata air. Di situ Dewi Ratnadi ingin mandi. Mandilah Dewi Ratnadi. Ketika mandi itulah aliran air di sumber tersebut menghanyutkan omben, yaitu dalam bahasa Madura, yaitu pembalut wanita ketika sedang mengalami haid menstruasi. Kain omben, kain pembalutnya juga ikut hanyut. Joko Tole mencari kemana-mana, ternyata tidak ketemu. Kemudian Joko Tole ya semacam bersumpah di situ bahwa somper omben itu tidak akan bisa mengalir Tegelgendang, terus tidak bisa mengalir keluar daerah tersebut. Sumber mata air itu tidak akan mengalir. Dan ternyata sumber itu juga tidak bisa mengalir ke daerah luar. Karena yang terhanyut pada waktu itu adalah omben, pembalut wanita, kain pembalut. Maka sumber itu, mata air itu kemudian diberi nama mata air omben atau sumber omben. Jadi itulah dua daerah di Bangkalan yang ada kaitannya dengan napak tilas perjalanan Joko Tole dari Majapahit sampai kembali ke Madura, atau tepatnya ke Keraton Sumenep, sehingga beliau kemudian bisa kembali menemui dari Ki Ageng Rawit, menemui raja di Keraton Sumenep, dan kemudian beliau menjadi raja yang ke-13. Saya rasa sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Jadi kekhilafan pribadi datangnya dari saya sendiri, sedangkan kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.